Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Kita lanjutkan, Bapak-bapak. Kemarin terakhir kita wasali satu al-gharaku fi syuhudihi. Kemarin itu. Sekarang kita lanjut. Wa ma sababu istighrabika li ahwalil arifin. Wama dan itu apa? Sababu istighrobika sebab menganggap anehnya engkau li ahwalil arifina pada kondisi kondisi orang yang ma'rifat bila memang aneh wong ahli dunia melihat ahli akhirah karena memang beda sudut pandang orang orang menganggap akhirat masih jauh dengan orang yang menganggap akhirat itu sudah nyata, dekat sekali dan nyata. Ya tentu berbeda cara pikirnya. Satunya lebih ke akal, pikiran dohir, satunya ke hati atau syirah. Selanjutnya ilastigro. Ilah ilastigro istigro kika bil qati'ati. Melainkan tenggelammu pada penghalang-penghalang pada Allah. Jadi ini ada menghilangkan sabab ya. Berarti linya wama sababu istighrobika li ahwalil arifin dan ini pakai ma ada ilah berarti ma nafi dan isbat saja. Wama sababu istighrobika li ahwalil arifin illa istighrobuka fil qati'ati saja. Dan tidak ada sebab menganggap anehnya engkau pada kondisi orang-orang yang ma'rifat billah illa istighrobuka melainkan tenggelamnya engkau fil qati'ati dalam penghalang-penghalang menuju ke Allah. Dalam penghalang menuju ke Allah. Walau syarak tahum. Kalau dibaca istighraq kika berarti ini ada mengira-ngirakan sabab. Di sini illa sababu istighraq kika. Walau syarak tahum fil asfari. Seandainya engkau bersamaan, membersamai siapa engkau pada mereka orang makrifat. Bil asfari dalam perjalanannya la syarak tahum bil asfari, maka pasti engkau akan bersama juga pada mereka bil asfari dalam ceritanya juga sama cerita-ceritanya. Kok ceritanya berbeda ya karena perjalanannya pun berbeda. Satu akal, murni dohir, satu batin, basyirah. Tentu pola pikir berbeda menghasilkan yang berbeda maklum. Pola pikir berbeda menghasilkan sesuatu yang sama ya ada lebih jarang. Walau syarak takum fil anah dan seandainya engkau bersama pada mereka fil anah dalam kepayahan mujahadah lawan nafsu maksudnya
Kalau mujahadahnya bareng benar-benar sama dengan sang wali atau sang orang yang sudah ma'rifat birah, ya la syarakta bil hana, maka pasti engkau akan bersama mereka bilhana dalam kesenangan juga, yaitu kalau sudah usul sama-sama bareng bersama. Masa anu nafsikah, masa anu nafsika waktu ridho, tidak ada kondisi jiwamu atau kondisi nafsumu waktu ridho, di waktu ridho, ridho terhadap nafsu, illa kalbairi al makuli, melainkan seperti hewan al makuli yang diikat. Ini berarti dapat ridho Allah maksudnya, bukan ridho terhadap nafsu kalau gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi keridhaan Allah, berarti ketaatan, maka nafsu kita berarti dalam kondisi terikat bagaikan hewan yang sedang terikat. Kalau dalam kondisi maksiat berarti ya dalam kondisi lepas hewannya, yaitu nafsu diibaratkan hewan. Faida sayap tahu, maka ketika melepaskan siapa engkau pada bair tadi, hewan ya onta gitu aja, intolako maka lari atau pergian apa sih onta itu atau bair kendaraan, hewan kendaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, berkata siapa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqal bubni adam asyadu taqalluban, pasti hatinya manusia yaitu anak cucu Adam asyadu lebih sangat taqalluban, ber apa, berubahnya minal kitri daripada panci gitu aja kalau bahasa sekarang, ala nari yang dipanaskan di atas api, idza qalaqat idza ghallat, ketika dia airnya mendidih, apa kiter, air dalam kiter. Fakam, itu hati lebih cepat berubahnya daripada daripada proses mendidihnya air yang dibakar, yang dipanaskan di atas panci. Fakam mangkana fi jam'in, berapa banyak orang, karena yang ada orang tersebut fi jam'in bersama dengan Allah, maksudnya sudah usul ma'allah, ma'allahi bersama Allah, atas furqatu, maka atau iya, yaitu didatangi padanya apa al-furqatu, berpisah. Fi nafsin wahid, fi nafasin wahidin, di dalam nafas wahidin yang satu. Kadang orang masih satu nafas, belum menghirup nafas, belum mengeluarkan nafas. Itu masih bercampur antara maksiat dan taat. Itu bisa saja terjadi. Wakam man bata fi taatin, belum, istilahnya belum sampai keluar nafas dari tubuh sudah maksiat. Wakam man bata fi taatin, dan berapa banyak orang bata yang semalaman itu atillah orang tersebut dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Matolaat alai syamsu, tidaklah keluar alaihi padanya apa syamsu, as-syamsu matahari. Jadi sebelum matahari terbit, hatta dakhala fil qati'ati, sehingga masuk orang tersebut fil qati'ati dalam
penghalang menuju Allah atau maksiat. Itu. Jadi belum sampai pagi, ke malam taat, belum sampai pagi maksiat. Ya ada aja. Fal qalbu, karena manusia ini ya, cepat berubah. Fal qalbu la qalbu ni Adam asyadu taqalluban min al-qidri ala nari idza wallat. Hadisnya begitu. Hati manusia ini berubah terus. Fal qalbu bimasabatil aini, maka hati itu menempati posisi mata. Ya, kalau mata dohir ya mata itu ain. Kalau hati mata batin basyirah. Lainu lataro, dan mata tidak bisa melihat apa mata. Fiha walainu, dan mata latar tidak bisa melihat engkau biar dengan mata. Tidak bisa melihat dengan mata kulihai semua mata, bal bimikdaril adasati, kan tetapi hanya dengan ukuran biji adas, adas pulau sari, bijian. Minha kadalika, minha dari ain tersebut. Jadi sebetulnya mata ini hanya bisa memandang dengan pandangan yang terbatas. Apalagi ada penghalang seperti tembok. Ya udah, yang seharusnya bisa melihat 100 meter atau lebih, ada kabut yang nggak bisa segitu. Demikian pula di bangunan, malah tergantung temboknya seberapa jaraknya. Kadzalikal qalbu, demikian pula kasusnya sama juga dengan mata ini tadi, al-qalbu yaitu hati. La yuradu minhu al-lahmaniatu, tidak dikehendaki dari hati ini adalah al-lahmaniatu, daging berupa gumpalan daging atau jantung, itu tidak. Balatifatu, akan tetapi titik-titik latifah ini biasanya dikaji di Qadiriyah dan Naqsabandiyah yang versi campuran Qadiriyah. Kalau Naqsabandiyah saja biasanya tidak mengenal latifah-latifah. Asalnya dari Qadiriyah. Ada latifah, latifatul ruhi, latifatul qalbi, latifatul qalab, latifatul syirri, latifatul ahfa, latifatul khawfi, latifatul qalbi. Ya. Jadi 6 mustinya ditambah oleh Syekh Ahmad Asy'ari menjadi 7, yaitu latifatul qalab kalau saya ingat saya gitu. Nah, itu titik-titik rohaniah manusia menurut ijtihad. Ya, kalau cari hadis semuanya ya tempatnya ijtihad mana gitu ya. Oh, ibadah nggak boleh ijtihad. Ibadah dari dulu itu ada ijtihadnya, nggak bisa tidak. Kita tahu tentang rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu berapa dicari di hadis, sulit jumlahnya. Nggak ada ketentuan karena pisah-pisah, maka ulama beristihad. Ada yang 18 dengan niat keluar dari sholat ketika salam. Assalamualaikum. Itu ada yang ditambahi, itu seperti saya habis sujud, takrib. Ada yang ditambahi rukunnya sholat dengan khusyuk dari rukun sholat. Imam Ghazali. Dari tambahi sampai berapa, 19, ditambahi sampai macam-macam. Lah itu istihad, terjadi juga ibadah di fikih ya, para sahabat dan seterusnya. Yang jelas ada, selama itu ada Al-Quran dan Al-Hadisnya, dan belum ada masalah di suatu ibadah, belum ketemu jawabannya, ya tetap ulama berijtihad menggunakan Al-Quran, hadis yang ada, yang belum ditafsiri sampai ke situ, ya boleh-boleh saja. Seperti masalah rukun sholat gitu ya.
Kalau sudah jelas ya enggak diperbarui. Ya, itu masalah bid'ah kemana-mana. Ini masalah yang dibahas sejatinya adalah latifah ya, karena itu menyinggung nanti tetap biasanya orang menyinggung dalilnya. Latifah itu apa kayak Hindu? Cakra di Hindu ada warna merah, warna zikir yang di latifah tertentu ada merah, ada putih, ada transparan dan seterusnya. Itu biasanya di Qadiriyah seperti itu. Atau di Qadiriyah Muhammadiyah juga seperti itu. Jadi naiknya latifah maka naiknya tingkatan seseorang. Kalau di torekoh tersebut ya, enggak semua torekoh menganut latifah. Allati audahallahu fihi yang mana menitipkan hawa pada latifah tersebut siapa Allah fihi menitipkan latifah tersebut di dalam hati seseorang di namanya latifatul qalbi wahya al-mudrikatu latifah adalah wahya adapun latifah al-mudrikatu yaitu perkara yang untuk memahami ya memahami istilahnya spesifik daripada basiroh yaitu latifah itu basiroh itu letaknya di mana sih untuk menajamkan basiroh hati itu mata hati ya kalau istihadnya di Qadiriyah ya di latifah itu dan titik-titik tertentu kalau dipikirkan terus di situ akan terpancar dengan jelas latifah tersebut wajalallahu dan menjadikan sapa Allah al-qalba mu'allaqan bil janibil aisari digantungkan Allah menggantungkan hati bil janibil aisari di sisi yang kiri sisi dada yang kiri jadi jantung tepatnya tapi bukan itu yang dimaksud roh yang ada di situ kadalwi bagaikan timba wa in habba alaihi hawa syahwati maka jikalau terhembus ya, alaihi pada hati apa hawa syahwati keinginan daripada apa syahwatnya nafsu harrokahu maka menggerakkan apa hati menggerakkan apa hawa tersebut ya, menggerakkan pada hati wa in habba alaihi khatirun litaqwa jikalau terhembus alaihi pada hati apa khatirun bisikan litakwa suara hati litakwa bagi takwa harokau maka menggerakkan apa khatir tersebut bisikan ketakwaan pada hati jadi hati ini tergantung yang menguasai kalau yang dikuasai adalah hawa nafsu hawa syahwat di sini bahasanya maka dia cenderung negatif tapi kalau dikuasai oleh ketakwaan, bisikan untuk melakukan taat menjauhi maksiat, maka hati tergerak untuk melakukan ketaatan. Fataratan yang libu alaihi qadirul hawa. Maka suatu kali atau sekali-kali ya bahasa fataratan maka sekali sesuatu waktu yang libu mengalahkan alaihi pada hati apa khatirut takwa bisikan ketakwaan biasanya suatu saat menang ini yang disebut hati berubah-ubah ya ini karena ada yang bisiki positif ada negatif dan nafsu ada takwa hatta yu'arifaka hatta
yu'arifaka marratan mannahu, sehingga mengenalkan, atau yu'arifaka sehingga mengenalkan siapa Allah kepadamu marratan, suatu waktu mannahu pada anugerahnya Allah marratan, dan memperkenalkan Allah suatu waktu kohrohu pada sifat kohbarnya Allah, maksanya Allah. Wa mahrawat wa marotan, dan suatu waktu yang dibualehi mengalahkan pada hatinya orang tersebut apa khotil tuqa, yaitu bisikan ketakwaan. Kalau bisikan ketakwaan lebih dominan, maka lihat dahaka, agar bisikan tersebut memuji siapa Allah kepadamu dengan melakukan ketakwaan, wa marotan, dan suatu waktu yang ribu alaihi mengalahkan alaihi pada hati orang tersebut apa qatirul hawa, bisikan dari hawa nafsu. Kalau bisikan hawa nafsu yang menang, yang diikuti oleh hati, maka ya liadum, maka tujuannya untuk menghinakan Allah kepadamu, yaitu kehendak Allah semuanya. Bal qalbu masabati sakfi, maka hati itu menempati posisi atap. Faidah ukidah, ketika dinyalakan bilbaiti di rumah panarun api, ketika soida maka naik apa tuhanu asap, lasapi pada atap, pasawadahu maka menghitamkan apa asapu pada atap. Jadi ibarat contoh daripada hati itu atap rumah, punya dapur ya biasanya, yang dinyalakan di bawah atap tersebut api untuk masak umpamanya. Ya lambat laun asapnya naik ke atap itu dan membuatnya hitam. Maka dari maka kiasnya sama halnya dengan atap ini tadi, kiasnya tukhanus syahwati, sama saja dengan apa asap daripada api itu tadi. Tukhanul syahwati itu asap syahwat, keinginan nafsu. Ida nabata, ketika tumbuh, dia terus tumbuh fil badani, terus ya di tubuh. Soida maka naik, soida maka naik apa tukhanuha, tukhanuhu, yaitu asapnya daripada syahwat, ya, tukhanuha ilal qalbi, pada hati. Fasawadahu maka membuat hitam apa asapnya syahwat pada hati. Idza dalam maka al-qawiyu, ketika mendolimi, menganiaya pada engkau al-qawi, orang yang kuat, farji, maka ini bukan qawi yang pertama ya, mestinya gowi itu ya. Idza dalam makal gowi, ini kok nggak ada qawi, ketika mendolimi seorang padamu orang yang kuat, maka kembalilah ke orang yang kuat. Maksudnya apa? Idza dalamaka, ketika mendolimi kepadamu siapa al-ghawiyu, setan, ya, yang durjana, farji, maka kembalilah engkau ilal qawi, pada Allah yang maha kuat. Wala takhaf, dan jangan takut engkau minhu, dari setan itu. Fayusallatoh, maka dikuasakan apa setan tersebut alaika, padamu, maka setan tunduk padamu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kuncinya menunjukkan nafsu tidak bisa hanya dengan manajemen secara akal, tidak bisa. Itu berarti harus sering juga berdoa kepada Allah, wiridan, zikir, mencari guru yang sudah dekat kepada Allah. Kalau disimpulkan begitu di sini. Jadi karena yang menghendaki Allah, ya maka untuk bisa menuntaskan, untuk bisa mengikat nafsu, mengatur nafsu, maka sudah di sini sulit sekali kita dengan kehendak kita, dengan
kemampuan kita untuk menangani nafsu itu. Misalu mai yashhadu. Perumpamaan orang yashhadu yang menyaksikan siapa orang tersebut al-ihsana ad-dararah, bahaya minal makhlukina dari para makhluk, kaman dorobal kalba, perumpamaannya bagaikan orang yang memukul al-kalbah, anjing pihak jari dengan batu, fa'akbala, maka menghadap, tahu konsentrasi siapa al-kalbu, anjing alal hajari untuk mengejar batu itu. Ya uduhu, menggigit siapa anjing tersebut. Ini jadi hal khusus, sifat khusus itu hal. Ya uduhu, yang menggigit siapa si kalb atau anjing itu pada batu tersebut. Oleh arifu, dan tidak tahu siapa anjing alal hajar, bahwa sungguhnya batu itulah tapi fa'ilin, bukan apa hajar bifailin, orang yang memukul dia, melempar dia dengan batu itu. Batu itu hanya alatnya. Fayakunu huwa wal qalbu sawa'un. Ada apa dia orang tersebut yang yang melihat bahaya itu dari makhluk sebabnya, yang melihat nafsu itu dari nafsu itu sendiri atau dari diri kita sebagai makhluk, itu bagaikan anjing dipukul batu yang dikejar batunya. Mestinya yang melempar batu ya, yang menjadikan kita maksiat secara hakikat. Secara hakikat ya, ini bukan kalam syariah, ya, itu adalah Allah. Kalau kalam syariah, tentu meskipun maksiat ya wajib untuk taubat. Ya. Supaya dua orang tersebut wal kalbu, dan anjing sawaun, sama, tidak menuju kepada pelaku utamanya al musabbibul asbab, atau musabbibul asbab, yaitu Allah yang menyebabkan segala sebab. Ini ibaratnya memang tingkatannya, ibaratnya orang mencari rezeki itu ada yang langsung kepada Allah, ada yang lewat ikhtiar, begitu ya. Ini kalam hakiki. Ya, kalau diomongkan di orang umum, tidak ngerti maksudnya, bahwa itu urusan hati, keyakinan, bukan urusan fisik tetap syariah, maka akan salah paham. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut. Misalu mayyashhadul ihsana. Adapun perumpamaan orang yang menyaksikan orang tersebut al-ihsan, kebaikan, minal makhlukin, dari para makhluk, itu kata bati, bagaikan hewan. Hewan di sini biasanya onta ya. Kita pakai kuda aja. Idza ra'at, ketika melihat sahabat gabah kuda ini, hewan merangkak mestinya. Sa'isaha, melihat pada orang, ini sa'i saham, sa'isah, orang yang menjaga dia, merawat gabah, basot, maka hewan kuda tersebut menggerak-gerakkan ekornya. Wayadnu, dan mendekat dia. Wayadnu, dan mendekat ilaiha pada dabah, siapa malikuha, pemilik dabah atau kuda tersebut. Ya.
Fala tulki, maka tidak menjatuhkan apa sih hewan jaba ini tadi, kuda ilahi pada malik, pada pemiliknya. Balan hati, maksudnya tidak apa namanya, tidak menyenangkan kepada tuannya. Jadi sebenarnya hewan kok masih apa namanya, menggerak-gerakkan ekornya pada tuannya, ya, sehingga mengenai tuannya dalam posisi tuannya itu mendekat, tidak tahu diri kalau dia yang merawat itu selama ini tuannya yang memberi makan dan seterusnya, tidak tahu diri. Demikian pula kalau orang melihat kebaikan yang muncul itu berasal dari makhluk, ya sama ya syadul ihsan makhlukin, ya kayak kuda gak tahu terima kasih pada tuannya, kayak makhluk gak tahu terima kasih pada Allah, malah terima kasihnya pada makhluk, ya pada kholik malah pada makhluk. Fa'in pun tak akilan, maka jika engkau berakal fashhadil asya'a, maka pandanglah engkau al asya' semua sesuatu minallah itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. La tashhad'a min ghairihi, dan jangan kau lihat al asya' atau sesuatu dari min ghairihi, dari selain Allah. Laisat ta'ihu, bukan berarti atau bukanlah orang yang bingung itu mantaha, orang yang bingung siapa orang tersebut ansabilil huda, dari ini ada yang hilang, nih. Masa bukanlah orang yang bingung adalah orang yang bingung dari jalan, tersesat dari jalan hidayah. Ya bingung, orang tersesat dari jalan hidayah nggak bingung gimana. Ini berarti ada yang hilang. Saya cek di kitab lain, ternyata bunyi aslinya adalah laisa ta'ihu mantaha fil bariyati balit ta'ihu mantaha an sabilil huda. Banyak sekali yang hilang ini. Laisat tayu, bukanlah orang yang bingung, mantaha, yaitu orang yang bingung fil bariyati, di daratan. Tapi balik ta'ihu, akan tetapi orang yang bingung adalah mantaha, orang yang bingung, orang tersebut lupa, bingung ansabillah, dari jalan hidayah, nggak dapat hidayah itu bingung. Ini masalahnya, ini hidayah ke akhirat. Jadi kalau nggak mata hati ya nggak bisa memandang. Lah orang zuhud, orang yang sabar, orang yang memakai akhlak-akhlak mudah, itu bagi orang-orang yang mengejar duniawi belaka, ya aneh. Istilahnya satu gila dunia, satu gila akhirat. Ya, saling memandang, saling menggila-gilakan. Ya. Saling mengatakan gila masing-masing. Ahli akhirat mengatakan ahli dunia, ya gila dunia ngapain? Ahli dunia mengatakan akhirat juga, ahli akhirat juga kebalikan. Tatlubul izza minan nasi wala tatlubu minallah. Engkau mencari kemuliaan minan nasi, dari manusia, wala tatlubu, dan engkau tidak mencarinya, mencari kemuliaan minallahi ta'ala,
Fala man talaba minan nasi, barang siapa mencari kemuliaan minan nasi dari manusia, apakah ta'at mereka, maka dia telah mendapatkan kesalahan atau pada berjalan, salah jalan. Karena apa mereka barang siapa salah orang tersebut atau jalannya dalam yasidu syairuhu, maka tidak menambah kepada orang tersebut apa syairuhu jalannya ilabu, dan akan tambah jauh dari Allah, nggak tambah jauh mendekati surganya Allah, malah jauh dari surganya Allah, dekat nerakanya Allah. Fa'ada at-ta'ibu, inilah orang yang bingung hakon secara hakikat. Idza qulta la ilaha illallah, jika engkau mengatakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu mestinya talabakallahu biha, ya, menuntut kepadamu Allah biha dengan kalimat thayyibah, wa bihaqiha juga dengan haknya kalimat thayyibah. Apa hak yang dituntut Allah di sini? Wahwa, adapun haknya la ilaha illallah itu Allah tansuba, kau tidak menisbatkan al-asya segala sesuatu illa ilahi, kecuali itu kepada Allah semua muaranya, karena la ilaha illallah tiada, la maujuda illallah tiada yang wujud kecuali Allah, itu puncaknya. Biasanya diawali la maksuda illallah, kalau lagi taubat berarti la maksuda illallah, semua tujuan hidup ini diarahkan ke sana, ke Allah. Kemudian kalau sudah taubat diisi dengan ibadah ketaatan, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah, diisi dengan kebaikan, maka pada akhirnya adalah la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi kalau la ilaha illallah atau dalam umumnya orang itu menyebut kalimat thayyibah mengandung unsur negatif dan positif. Maka disebut apa? Anak kalimat apa? An-nafyu wal isbat. Kalimatun nafyi wal isbat, yaitu negatif positif. Ya memang kalau tidak tahu negatif, kita sulit tahu positif. Karena lampu itu bisa nyala kalau unsur negatif positif bersatu. Maka bagi pemula Qadiriyah itu dianjurkan di tarekat tertentu seperti Qadiriyah untuk memperbanyak la ilaha illallah, karena menyalanya iman yang kuat ya dengan zikir la ilaha illallah itu. Nah, ada positif, ada negatif, ada qada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Ada baik yaitu positif, ada negatif. Maka setelah la ilaha, ya, tiada yang wujud. Nah, ini tiada wujud ini kan menegatifkan semuanya. Maka akan muncul terang illallah kalam isbat setelahnya. Yang muncul adalah terang, yaitu Allah. Ini makna daripada la ilaha illallah yang banyak dipakai. Ya. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Ditanyakan Bapak Ibu. Apakah nafsu bisa dimatikan, Ustaz? Jelas Pak? Mohon maaf, ulangi lagi. Apakah nafsu bisa dimatikan begitu? Kalau dimatikan nggak bisa, ini dikelola. Kelola. Jadi dalam Quran itu illa maroti maroti. Jadi ini maroti. Jadi kalau dapat roh bisa merasa. Kalau tidak itu Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Sulaiman. Jadi kalau orang biasa ya sudah biasa gitu Pak ya. Jadi istilahnya meredam, tidak menghilangkan itu sampai akhir hayat kita masih ada.
Itu Pak. Ada yang ditanyakan lain? Jadi Nabi Yusuf itu kalau nggak dapat rahmat dari Allah, nggak bisa mengendalikan nafsu ketika digoda Zulaikha dan kawan-kawan. Ketika digoda Zulaikha, ya, nggak bisa. Ya, umumnya manusia ya tergoda dengan nafsu begitu. Memang beliau maksum. Saya kira demikian Pak. Nggak bisa lama-lama, mohon maaf. Hari ini ya, sedikit-sedikit insya Allah kita lanjut terus. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.